Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang, wah, ini dalam banget. Sebuah kerangka spiritual yang bisa jadi meriset total cara kita memandang hidup, tujuan kita, bahkan ujian-ujian yang kita hadapi. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba deh, bayangin hidup kita ini kayak neraca spiritual. Nah, di satu sisi, semua yang kita lakukan, semua niat kita, itu bisa jadi utang yang ya harus dibayar. Tapi di sisi lain, hal yang sama bisa jadi anugerah murni, pemberian begitu saja. Nah, metafora utang versus pemberian inilah yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Jadi intinya ada dua jalan hidup yang kontras banget. Benar-benar beda. Yang satu itu yang digerakkan oleh ego kita, oleh kemauan kita. Satunya lagi, nah itu yang jalannya selaras, pasrah sama kehendak ilahi. Oke, kita mulai dari jalan yang pertama ya. Dan ini mungkin jalan yang paling kita kenal, paling familiar buat kita semua. Jalan yang isinya ambisi-ambisi duniawi. Ya kondisi manusiawi kita lah. Di jalan ini, kita sebut saja tipenya manusia menghendaki. Buat dia, tujuan hidup tuh ya itu-itu aja. Ngejar yang namanya 3K. Kekuasaan, kesaktian atau kehebatan lah ya, dan kekayaan. Bahkan ibadah pun bisa jadi semacam alat transaksi. Kayak bilang ke Tuhan, ini aku sudah ibadah loh, sekarang mana nih permintaanku? Nah, akibatnya apa? Setiap pencapaian yang dasarnya ego ini bukannya bikin lega, malah jadi beban. Jadi utang spiritual yang nanti harus dibayar kembali. Repot kan? Nah, sekarang kita lihat sisi seberangnya. Sebagai pembanding, kita intip jalan yang kedua. Ini cara hidup yang, wah 180 derajat beda. Sebuah eksistensi yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Di jalan manusia dikehendaki ini, semuanya dibalik ibadah sama kasih sayang itu bukan lagi alat buat dapat sesuatu, tapi ya itulah tujuan hidupnya. Terus, gimana soal kekuasaan dan kekayaan tadi? Oh, itu cuma dianggap sarana, fasilitas aja. Datang ya syukur, pergi ya nggak apa-apa, nggak bikin hati terikat. Nah, karena niatnya sudah murni banget, setiap berkah yang datang itu bukan utang, itu murni anugerah, pemberian tanpa syarat apa-apa. Lihat deh tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada pengejaran tanpa akhir yang hanya numpuk utang spiritual, di sisi lain, ada penyerahan diri total yang justru mendatangkan anugerah. Pertanyaannya jadi simple banget, kita ini lebih sering ada di jalan yang mana ya? Dan ini tuh menunjukkan kalau ada semacam tingkatan spiritual gitu. Ini bukan soal siapa lebih baik dari siapa ya, bukan. Tapi lebih ke soal tingkat kesadaran. Jelas banget, jalan manusia dikehendaki ini ada di level kesadaran batin yang jauh lebih tinggi, jauh lebih murni. Terus gimana dong caranya buat sampai ke tingkatan itu? Kuncinya, titik baliknya ada di sini. Kita harus bisa mencapai kemurnian niat minimal 75%. Ini adalah titik di mana, ya sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas. Murni, bukan lagi didorong sama ego yang pengen dipuji atau cari untung. Oke, sekarang kita pindah gigi sedikit. Mari kita bahas kendaraan yang bisa membawa kita ke transformasi ini. Kita akan lihat gimana konsep puasa ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan selama ini. Ternyata puasa itu ada dua jenis. Yang pertama, puasa menghendaki. Itu puasa yang kita pilih secara aktif, kayak sebuah ritual. Nah yang kedua, puasa dikehendaki. Ini bukan pilihan kita. Ini sebuah proses kehidupan yang justru memilih kita. Seringkali ya, tanpa minta izin dulu. Puasa menghendaki ini, contohnya kayak puasa Ramadan yang biasa kita lakukan. Nah, kalau kita nggak hati-hati, puasa ini bisa mandek di level sebutannya kurikulum taman kanak-kanak. Kenapa? Soalnya dilakukan cuma karena pengen dapat hadiah surga atau karena takut sama neraka. Bahkan bisa jadi ajang barter sama Tuhan. Ironis banget kan? Puasa yang tujuannya ngerem ego, malah bisa bikin kita merasa paling suci. Dan inilah yang membawa kita ke jantung transformasinya. Ke sebuah tungku peleburan, tempat perubahan yang sejati itu ditempa. Nah, inilah dia kendaraan perubahan yang sebenarnya. Beda banget sama yang pertama, puasa dikehendaki itu bukan sesuatu yang kita pilih, tapi sesuatu yang terjadi pada kita. Ini adalah proses pemurnian yang sering banget rasanya kayak dipaksa. Ciri-cirinya, wah ini menantang banget. Dan mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya. Kita nggak tahu kapan mulainya, nggak tahu kapan selesainya. Tiba-tiba aja datang dalam bentuk ujian hidup yang berat banget. Kehilangan pekerjaan, divonis sakit parah, atau ditinggal orang yang kita sayang. Di situasi kayak gitu kita kan nggak punya pilihan lain kan, selain bertahan. Nah, inilah puasa yang sesungguhnya. Ada metafora yang indah banget buat menjelaskan tujuan semua ini. Ujian-ujian hidup itu ibarat proses menghancurkan wadah kenikmatan duniawi kita. Wadah ini, ya keterikatan kita sama hal-hal fisik.
Kenapa dihancurkan? Supaya air keimanan sejati yang ada di dalam diri kita ini bisa meluap, bisa meluas dan memenuhi seluruh jiwa kita. Oke, jadi gimana nih caranya kita menyambungkan semua konsep ini? Gimana caranya kita mulai berjalan di jalur yang menuju kebebasan spiritual sejati? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi nggak mudah. Inilah benang merahnya. Berhasil melewati puasa dikehendaki, ujian-ujian berat itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi manusia dikehendaki. Nah, biar nggak bingung, ada 3 langkah praktis buat jembatan ini. Pertama, sadar. Sadari kalau ujian ini bukan hukuman, tapi proses pemurnian. Ini penting banget. Kedua, tabah. Kuat, teguh, jangan sampai iman kita goyah di tengah badai. Dan yang ketiga, sabar. Pasrahkan diri sama proses dan waktunya Tuhan. Percaya kalau semua ini ada tujuannya. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua merenung sejenak. Coba deh, lihat lagi kesulitan-kesulitan dalam hidup Anda, yang besar maupun yang kecil. Bagaimana jika semua itu bukan sekedar musibah? Bagaimana jika itu adalah puasa dikehendaki yang lagi menempa Anda, memurnikan Anda, dan membawa Anda lebih dekat kebebasan sejati? Jadi pertanyaannya sekarang, untuk Anda pribadi, ujian apa yang sedang membentuk Anda saat ini?